Anda kembali bersama kami, sudah bergabung bersama kami secara virtual ada Daniel Johan, Wakil Sekretaris Jenderal PKB. Saya sapa, selamat malam Mas Daniel. Selamat malam Mbak Fris dan seluruh peserta. Peserta diskusi ya. Mas Daniel, sebenarnya kita berharap gabung nih ya, seharusnya di sebelah Bang Anas ini ada Mas Daniel, tapi mungkin apakah konteksnya Gus Muhaimin lagi dipingit jadi semua kader juga bisa bergabung menerima wawancara harus melalui virtual. Tapi mungkin bisa Anda jelaskan Mas Daniel, apa konteks dipingit dan siapa yang minta? Biasanya kan kalau mau menikah ada permintaan dari pasangan atau keluarga untuk kemudian dipingit. Ini inisiatif sendiri dari PKB karena percaya diri bahwa nanti akan menjadi wakil presidennya Pak Prabowo atau memang ada permintaan? Ya, pertama saya mohon maaf nih lagi perjalanan mendadak ya. Yang kedua ya dipingit itu adalah hasil keputusan dari rapat pleno 3 hari yang lalu. Rapat pleno PKB? Ya, rapat pleno PKB seluruh pengurus pusat memutuskan agar dipingit dalam pengertian Caimin tidak lagi berbicara masalah pilpres, masalah capres dan cawapres. Karena pada prinsipnya saat ini kita sedang mematangkan hanya menunggu persoalan waktu saja untuk deklarasi. Oke. Mas Daniel, apakah ini bentuk gini? Keyakinan dari Partai Kebangkitan Bangsa bakal menjadi calon wakil presiden seorang Prabowo Subianto itu dari mana? Apakah memang ada komunikasi dua arah atau tadi keputusan untuk dipingit ini kan rapat internal PKB? Itu pertanyaannya. Kenapa sangat yakin bakal menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto? Ya karena kan sudah jadi keputusan bersama. Sudah menjadi keputusan bersama, sudah muncul nama itu. Oh ya, kita jabatan tangan, Anda wakil presiden saya calon presiden, ya itu antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin? Iya, begitu diputusin kan karena memang yang memutuskan dua ketua umum, begitu dua ketua umum memutuskan ya udah itu menjadi keputusan bersama. Kenapa belum deklarasi mendahului misalnya Pak Ganjar dengan siapa mungkin disodorkan oleh partai ya kan, Bang Sandi misalnya, KPP juga, kenapa belum deklarasi Mas Daniel? Ya menunggu momentum, tidak ingin mendahului PDP katanya. Tidak ingin mendahului? PDP. Tidak ingin mendahului PDIP. Mas Awi nggak ingin mendahului PDIP sih. PDIP sama P3 sudah seberapa dari 6 nama yang sudah dibuka Mbak Puan itu seberapa mengerucut ke Bang Sandi? Karena Bang Sandi yang disodorkan oleh P3 ya? Ya kalau P3 Bang Sandi sebagai calon wakil Ya, presiden. pertanyaan saya seberapa mengerucut persetujuannya dengan PDIP? Ya pasti PDI pendekatannya rasional. Pertama dari hasil sejumlah survei, mungkin Anas juga bisa memotret Pak Sandi itu memuncaki bakal calon wakil presiden di sejumlah lembaga survei. Itu kan poin penting. Yang berikutnya kalau bicara keseimbangan demografi, Pak Ganjar mewakili Jawa, Pak Sandi luar Jawa. Sementara konfigurasi nasionalis religius, Pak Ganjarnya nasionalis, Mas Sandi religius, dalam hal ini P3. Dan kalau kemudian kami belum mendeklarasikan, ini kan tinggal pembicaraan-pembicaraan yang sifat sudah, itu kan pembicaraan teknis antara ketua umum lah. Ya. Gitu. Belum mendeklarasikan berarti sudah sepakat dong? Ya belum lah gitu kan. Kalau dong, belum deklarasikan sama belum sepakat kan belum? Ya memang belum. Ya. Jadi kalau sudah sepakat pasti kita deklarasikan. Tetapi feeling kami itu Pak Sandi dibanding yang lain itu lebih di depan lah. Yang lain ini maksudnya termasuk Mas Ahaye gitu ya, disebut juga oleh Mbak Puan? Ya yang disebut-sebut tadi itu kalau dibandingkan dari yang 6 itu Bang Sandi masih di depan gitu. Secara elektoral. Secara elektoral dan secara kebutuhan. Survei berbagai lembaga. Ya, survei. Karena di Pilpres itu tidak hanya sekedar ingin mencalonkan, tapi bagaimana pasangan itu bisa memenangkan kontestasi. Maka yang dicari adalah calon wakil presiden yang bisa menopang kemenangan Pak Ganjar. Nah, kita melihat itu sosok dari Sandiaga Uno. Oke, bisa memberikan insentif elektoral, bisa menaikkan ya kalau sudah berpasangan, jadi unggul dibanding dengan pasti, paslon gitu, yang lain. Kita kan bukan seremonial aja, kan ingin menang kontestasi kita itu. Ya, semua bilang begitu ya, Bang Anas ya, semua mau menang. Termasuk juga koalisi perubahan, ini dinanti-nanti katanya kan narasi paling kuat adalah soliditas koalisi perubahan itu sudah teruji, selalu solid ditanya. Tapi pertanyaan kami atau pertanyaan publik juga sama dengan kepada baca-pres lain, kan kapan diumumkan calon wakil presiden dari seorang Anies Baswedan? Apakah benar, saya ingin konfirmasi, saya dapat informasi benar sudah disepakati bahwa itu adalah namanya adalah
Agus Harimurti Yudhoyono setelah ada godaan politik dari PDIP? Tanpa godaan, menurut kami bukan godaan, komunikasi politik yang kami bangun, ya, bahwa sekarang tadi sudah seperti disampaikan oleh Mbak Fris bahwa nama AHY menjadi nominasi yang utama, ya, saya pikir itu ini klaim PDIP Partai Demokrat saja atau dari anggota koalisi perubahan lain juga mengatakan ya, demikian? tentu di anggota koalisi perubahan tentunya itu menjadi harapan daripada para kader pada Partai Demokrat, dan diyakini juga bahwa pasangan Anies dan AHY ini yang bisa memenangi kontestasi Pilpres di 2024. Dari mana keyakinan itu, Pak? Ya, ada lembaga-lembaga survei yang selama ini kita bisa lihat, ya, yang mengatakan bahwa pasangan yang bisa mengungguli pasangan manapun, apakah itu Ganjar dengan siapa atau Prabowo dengan siapa, itu adalah pasangan Anies dan AHY. Kenapa? Yang bisa memenangi kontestan itu Pilpres 2024. Karena saat ini kan baca pres Anies Baswedan itu paling bawah di antara tiga teratas, ya? Secara individu memang agak bawah, tetapi kalau secara berpasangan menurut hasil survei itu akan memberikan efek elektoral terhadap dua pasangan ini, dan itu kita yakini, dan mudah-mudahan ini akan terwujud, dan dalam waktu singkat insya Allah akan kita segera deklarasikan pada saat yang tepat. Kalau saya tanya sekarang, berapa besar persentase kemungkinan atau probabilitas seorang AHY menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan, berapa persen? Ya, kami menyikapi bahwa sangat cukup tinggi, ya. Berapa persen kira-kira? Memang di dalam secara individu, ya, memang agak di bawah, tetapi kami yakini bahwa berdasarkan juga hasil survei bahwa apabila itu dipasangkan dengan Mas AHY, maka itu akan bisa mengungguli dua pasangan capres yang manapun. Itu berdasarkan hasil survei. Pertanyaan saya adalah konteksnya soal seberapa besar probabilitas atau kemungkinan Mas AHY menjadi bakal calon wakil presiden Pak Anies Baswedan nih. Ya, kita harapkan dari Partai Demokrat, kami yakin itu 100% bisa dari Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat. Setidaknya sudah ngantar ke bandara lah, mau haji. Gitu kan. Oh, dan bilang nanti mudah-mudahan setelah balik dari Tanah Suci, Insya Allah kita lihat aja dulu. Itu yang dilihat karena yang penting ini bukan hanya sekedar mencalonkan sebagai pasangan Anies plus siapa, tetapi yang penting adalah bagaimana agar kita bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini. Itu yang paling penting. Yang jadi paling penting. Itu yang objektif utama kita di situ. Semua koalisi pasti bilang begitu, ya. Pasti objektifnya adalah ingin memenangkan kontestasi Pilpres. Kalau konteksnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kode terakhir kalau yang kita ingat, ya Bang Anas, adalah kode bahasa tubuh seorang Prabowo Subianto. Kita dengarkan kira-kira mungkin kalau kepada PKB mungkin ada kode-kode lain dari seorang Prabowo Subianto untuk menunjukkan tingkat penerimaannya terhadap Gus Muhaimin menjadi calon wakil presidennya. Kita ikuti kode terakhir dari baca pres KKIR Prabowo Subianto mengenai siapa sosok bakal calon wakil presidennya berikut ini. Ya, kalian kan bisa lihat dari body language, bisa nggak? Pokoknya. Jadi Mas Daniel berubah nggak ya kira-kira body language-nya sekarang ke siapa gitu, ke sosok lain, enggak ya? Masih ya Mas Daniel? Alhamdulillah tidak, malah makin akrab kok. Dari apa tolak ukurnya? Ya tolak ukurnya ya komunikasinya makin intens, makin guyup, bercandanya udah semakin lepas, udah nggak ada sungkan-sungkan lagi. Kalau mungkin Pak Prabowo setidaknya ya dari tampilan publik, Pak Prabowo tidak terlalu kelihatan sih ada manuver zigzag. Tapi yang paling kelihatan tuh ketua umumnya Mas Daniel. Ada pertemuan dengan ketua umum Partai Golkar di pelataran Senayan, ada pertemuan dengan ketua umum Partai Demokrat Mas AHY, ada pertemuan dengan partai-partai lain yang mungkin komunikasi politik dengan partai-partai lain. Ini artinya apa? Belum yakin Pak Prabowo memilih sebagai calon wakil presiden atau apa Mas Daniel? Enggak, sangat yakin. Karena itu seluruh apa yang dilakukan oleh PKB, oleh Caimin akan pasti dikomunikasikan dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo. Artinya itu sudah menjadi kesepakatan bersama, memang kita berbagi tugas untuk terbuka dengan partai lain, dengan kekuatan lain, termasuk ya dengan Golkar, dengan PAN, kalau Demokrat ya karena itu suatu penghormatan
Caimin kepada Demokrat kepada Pak SBY, karena memang setiap tahun itu selalu silaturahmi untuk halal bihalal. Oh, bukan mau ngajak Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan gabung ke KKIR gitu, bukan ya? Sambil menggoda katanya. Oh, sambil menggoda katanya. Ini jadi ternyata benar digoda juga, Pak Syarif. Kita bukan mengartikan sebagai godaan, tetapi dinamika dan komunikasi politik yang kita bangun. Bagaimanapun juga membangun Indonesia itu tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama dengan partai lain juga untuk membangun Indonesia bersama. Bangsa kita ini kan terlalu besar untuk dibangun oleh satu partai atau dua partai. Justru itu perlu ada komunikasi bersama untuk membangun bangsa ini bersama-sama ke depan yang lebih bagus. Oke. Bang Anas, sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan dari partai-partai politik untuk menentukan siapa menjadi mendampingi sekarang konteksnya, mendampingi baca pres dari masing-masing partai? Apa yang menjadi acuan? Apakah hanya sekadar memberikan insentif elektoral? Apakah mewakili dan bisa menambah jumlah suara untuk bisa memenuhi syarat untuk memenuhi ambang batas mengajukan presiden dan calon wakil presiden, atau apa? Ya. Kami sedang melakukan riset kualitatif dan kuantitatif di beberapa provinsi. Dalam temuan kami, kita menemukan bahwa ternyata poros Prabowo, Ganjar, dan Anies dari segi elektabilitas itu di atas 80-70%. Kemudian dari segi kesukaan juga di atas 60%. Apa nih kedikenalannya? Dari popularitas. Okay. Prabowo dan Ganjar di angka 80 ke atas, kemudian Anies 70 sampai 80, berubah-ubah. Kisaran segitulah. Kemudian dari segi kesukaan juga ketiga capres itu sudah diangkat di atas 60. Itulah saya katakan tadi bahwa untuk posisi cawapres itu tidak melihat dari segi elektabilitas cawapres itu sendiri. Jadi apa yang dilihat? Jadi saya melihat ada 4 modal yang harus dimiliki untuk cawapres Ganjar, Prabowo maupun Anies Baswedan. Oke, dan pertama, ini mungkin yang harus dicocokkan dengan Mas Sandi, kemudian Mas Ahaye, kemudian Muhaimin. Yang pertama adalah, menurut saya adalah seorang calon wakil presiden ini pertama dia harus membawa gerbong politik menurut saya. Gerbong itu dalam arti partai? Iya, partai. Okay. Atau mungkin dia berasal dari ormas besar tertentu. Ada ceruk suara yang Ada bisa ceruk menjadi suara. posisi tawar. Kemudian yang kedua, dia membawa partai. Ya kan, dia bawa partai atau sebagai tiket memenuhi syarat pencalonan. Yang ketiga, tentu dia membawa logistik. Ya, kalau kita lihat Sandi, Ahaye, Muhaimin, saya pikir logis mereka ini sudah siap lah. Terus yang keempat, yang jauh lebih penting menurut saya adalah bagaimana kemudian dari sosok calon wakil presiden ini memiliki pengalaman di pemerintahan dan minim resistensi dari kelompok atau golongan tertentu. Jadi harus diterima. Jadi menurut saya 4 poin itu yang mesti dimiliki oleh Mas Ahaye, kemudian Muhaimin, kemudian Mas Sandiaga Uno. Karena itu yang menjadi penting dalam memformat koalisi dan menentukan pasangan capres-cawapres. Sehingga pada nantinya juga akan dipotret bahwa kehadiran calon wakil presiden buat Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan, maka dia harus beda dalam 4 hal. Pertama, dia beda dari segi segmen pemilih. Yang kedua, dia beda warna politiknya. Kemudian beda kekuatan teritorialnya, dan beda dari segi segmen pemilihnya. Jadi menurut saya ini yang menjadi kombinasi dari pasangan capres-cawapres. Seperti misalnya kalau kita melihat ya, dari 4 tadi. Ini nih misalnya Mas Ahaye dengan Koalisi Perubahan. Kemudian misalnya Mas Ahaye. Mas Ahaye, dia adalah tokoh, sebenarnya dia lebih pada tokoh Jawa Timur sebenarnya. Karena Pak SBY adalah lahir di Pacitan ya? Dan besar di sana, walaupun Mas Ahaye lahir di Bandung, di Jawa Barat. Meskipun dalam potret kami di Jawa Timur, pasangan Anies dan Ahaye itu hanya kisaran sekitar 12%. Nah, itu potret kami berbasis provinsi. Itu di Jawa Timur di Jawa Timur. Nah, tentu mungkin Ahaye juga punya membawa gerbong, misalnya dia dari latar belakang TNI, kemudian dia punya partai politik, warna partai politik, kemudian dari segi konfigurasi koalisi, dia partai nasionalis, ada PKS, ada partai Islamis. Saya pikir ini cukup membuat peluang-peluang itu, apalagi
pergerakan politik akhir-akhir ini di mana ada pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahaye, itu pasti akan menambah nilai tawar Ahaye supaya tetap konsisten di koalisi perubahan dan persatuan. Nah itu konteks pertanyaan saya tadi. Ada informasi bahwa pasca pertemuan Mas Ahaye dan Mbak Puan, hari ini itu sudah fix wakil presidennya Pak Anies itu adalah Mas Ahaye. Itu yang tadi saya tanya ke Pak Syarif. Makanya saya tanya prosentasenya kira-kira berapa, betul Pak? Jadi mudah-mudahan itu yang terjadi. Kita doakan saja. Ya kita tunggu deklarasinya. Tetapi saya ingin menambahkan satu yang disampaikan oleh Mas Anas. Ini kan kontestasi Pilpres 2024. Ada faktor yang paling penting menurut hemat saya. Ya, saya hanya menambahkan sedikit bahwa yang paling penting ini sejauh mana gagasan untuk membangun bangsa ini. Gagasan dan ide. Nah, kalau tanpa gagasan, saya pikir ini rakyat ini perlu mau dikemanakan bangsa ini, mau dikemanakan kalau dia dipercaya oleh rakyat sebagai presiden dan wakil presiden. Gagasan ini harus jelas, harus bisa dimengerti oleh rakyat. Nah, tanpa gagasan, saya pikir kualitas daripada demokrasi Pilpres 2024 saya pikir akan sedikit terdegradasi. Oke, kita perlu bahas mengenai itu karena apakah benar, karena selain Bang Anas juga banyak analis politik yang menyebut bahwa kalau mengawinkan sosok capres dengan cawapres itu selain punya visi dan misi, mereka juga harus punya chemistry, gak boleh ada kawin paksa, itu satu. Tapi pertanyaan yang paling esensial menurut saya yang saya harap bisa dijawab oleh 3 perwakilan partai politik hari ini adalah jika calon wakil presiden yang Bapak-bapak sodorkan kepada kawan koalisi itu tidak diterima, apakah akan balik kanan atau akan tetap di koalisi masing-masing? Nantikan jawabannya usai jeda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.